Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Neka Hidayah, NIM 2141104040254, kelas 1 PAIE. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, mengapa perlu adanya moderasi Islam? Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya, definisi pendidikan moderasi Islam. Pendidikan moderasi Islam yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip tersebut sebagaimana yang juga diyakini oleh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pergerakan Islam moderat di Indonesia. Moderasi Islam adalah salah satu sikap penolakan terhadap ekstremitas dalam bentuk zaliman dan kebatilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitrah asli kemanusiaan yang suci yang belum tercermin pengaruh negatif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak memeluk agama, dan menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Berikutnya ada landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu: yang pertama, ayat Al-Quran; yang kedua, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW; yang ketiga, pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Selanjutnya, landasan historis moderasi Islam. Jadi, yang dimaksud landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menetapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam ialah: yang pertama, landasan historis pada masa Rasulullah SAW; yang kedua, landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin; yang ketiga, landasan historis pada masa ulama. Selanjutnya, yang terakhir ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, toleransi atau tasamuh. Sikap toleransi dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Yang kedua, keseimbangan atau tawazun. Tawazun yaitu menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-roh atau roh. Yang ketiga ada keadilan atau adalah. Adil artinya berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Yang keempat, kebenaran atau tanawu. Kebenaran merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Yang kelima, keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum lainnya, karena pada dasarnya seorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.